Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Adik yang saya banggakan, marilah kita mulai perkuliahan kita dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita hari ini adalah materi tentang etika Pancasila. Mari kita bicarakan tentang etika. Apa itu etika? Etika adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Yunani, dari kata ethos. Ya. Jadi etika itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata ethos. Nah, apa itu ethos? Nah, kata ethos ya, itu artinya adalah watak, kesusilaan atau adat. Ya, watak, kesusilaan atau adat. Istilah ini identik dengan moral yang berasal dari bahasa Latin mos ya, yang zamannya adalah mores, yang juga berarti adat atau cara hidup. Ya, meskipun kata etika dan moral memiliki kesamaan arti, dalam pemakaian sehari-hari dua kata ini digunakan secara berbeda. Jadi ini ada kesamaan arti tapi juga ada perbedaan. Moral atau moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai. Moral atau moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai. Sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Dalam bahasa Arab, padanan kata etika adalah akhlak, yang merupakan kata jamak dari khuluq. Khuluq yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat. Jadi etika, moral, akhlak itu bisa disamakan, tapi juga bisa dibedakan karena penggunaannya. Nah, di dalam aliran-aliran etika dikenal ada 3 aliran besar. Yang pertama adalah aliran deontologi, yang kedua adalah aliran teleologi, dan yang ketiga adalah aliran keutamaan. Mari kita dalami satu persatu tentang ketiga aliran tersebut. Yang pertama adalah aliran deontologi. Etika deontologi memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika deontologi tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, baik atau buruk ya, perbuatan itu, tetapi kebaikan adalah ketika seorang melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Jadi baik itu karena apa? Karena kewajiban, karena pekerjaan. Itu etika deontologi. Ukuran kebaikan ya, bagi etika deontologi adalah ukuran kebaikan dalam etika deontologi adalah kewajiban, kemauan baik, kerja keras, dan otonomi bebas. Setiap tindakan dikatakan baik apabila dilaksanakan karena didasari oleh kewajiban moral dan demi kewajiban moral itu. Jadi baik itu karena apa? Karena memang kewajiban. Tindakan itu baik bila didasari oleh kemauan baik dan kerja keras dalam ya, mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Dan tindakan yang baik adalah didasarkan atas otonomi bebasnya tanpa ada paksaan dari luar. Jadi karena kesadaran si pelaku, si orang yang berbuat tadi, bahwa dia betul-betul menjalankan kewajibannya secara penuh. Itu adalah ukuran kebaikan. Etika deontologi.
Yang kedua adalah etika teleologi. Etika teleologi ini berkebalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan tersebut. Etika teleologi membantu kesulitan etika deontologi ketika menjawab apabila dihadapkan pada situasi konkret ketika dihadapkan pada dua atau lebih kewajiban yang bertentangan satu dengan yang lain. Jadi kalau etika deontologi itu karena menjalankan kewajiban, tidak mempersoalkan akibatnya, sedangkan kalau etika teleologi baik buruknya suatu perbuatan itu karena apa? Karena tujuan, ya, karena tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Jadi baik buruknya karena tujuan atau akibat dari perbuatan. Sangat berbeda dengan etika deontologi. Ukuran kebaikan etika teleologi bersifat situasional, yaitu memilih mana yang membawa akibat baik meskipun harus melanggar kewajiban, nilai norma yang lain. Jadi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah akibat ini yang pokok. Kalau yang pertama tadi kan akibat tidak penting, yang penting moral. Itu adalah kewajiban. Kalau ini yang dikatakan bermoral adalah yang baik itu adalah karena apa? Karena ada akibat. Perbuatan pasti ada akibat atau tujuan berbuat. Nah, ini. Jadi ukuran kebaikan adalah bersifat situasional, mana yang membawa akibat baik. Nah, ini tujuannya itu. Nah, etika teleologi itu ada dua golongan besar. Yang pertama adalah egoisme etis. Egoisme etis memandang bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang berakibat baik untuk pelakunya. Jadi ukuran baik buruknya itu bagi pelaku. Secara moral setiap orang dibenarkan mengejar kebahagiaan untuk dirinya dan dianggap salah atau buruk apabila membiarkan dirinya sengsara atau dirugikan. Jadi egoisme etis ini setiap orang itu benar, ya, kalau dia berbuat itu akibatnya dari perbuatan itu adalah bermanfaat bagi dirinya. Ini namanya egoisme etis. Sedangkan yang kedua adalah utilitarianisme. Menilai bahwa baik buruknya suatu perbuatan tergantung bagaimana akibatnya terhadap banyak orang. Ya. Kalau egoisme etis itu akibat baik buat dirinya, buat pelakunya. Sedangkan kalau utilitarianisme itu perbuatan baik jika bermanfaat bagi banyak orang. Tindakan dikatakan baik apabila mendatangkan kemanfaatan yang besar dan memberikan kemanfaatan bagi sebanyak mungkin orang. Jadi yang penting bermanfaat bagi banyak orang. Tapi kalau egoisme etis, egoisme berarti untuk dirinya sendiri. Kalau utilitarianisme, maka baik itu adalah karena bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang. Aliran etika yang ketiga adalah aliran etika keutamaan. Etika ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak juga mendasarkan pada penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Orang tidak hanya melakukan tindakan yang baik, melainkan menjadi orang yang baik. Jadi etika keutamaan itu nggak masalah, ya.
Mau yang golongan yang pertama tadi atau yang kedua. Yang penting apa? Orang menjadi baik. Ya. Persoalan cara itu soal yang lain. Persoalan tujuan, persoalan akibat soal yang lain. Tapi yang penting orang disebut baik. Nah, itu etika keutamaan. Bagaimana ya? Ya, baik ini atau ukuran kebaikannya apa? Bagaimana caranya? Karakter moral ini dibangun dengan cara meneladani perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh para tokoh besar. Ya, internalisasi nilai dapat dibangun melalui cerita sejarah yang sedang di dalamnya mengandung nilai-nilai keutamaan agar dihayati dan ditiru oleh masyarakat. Jadi sangat penting di sini adalah bahwa orang itu yang penting baik, ya gitu ya. Bagaimana dia tahu baik? Karena meniru para tokoh-tokoh yang oleh masyarakat dinyatakan sebagai orang baik. Misalnya sifat kepahlawanan, ya, sifat kedermawanan, ya, sifat sosial yang tinggi itu baik. Maka orang bisa menjalankan itu berarti jadi orang yang baik. Tuh. Nah, saya memiliki 3 contoh perilaku seseorang, ini pemimpin kebetulan, yang ada dalam cerita wayang. Anda bisa browsing di internet nanti, bisa ditulis ya. Judulnya adalah Tripama Watak Satria. Tripama Watak Satria. Tri itu 3, Pama itu perbuatan yang mulia, Tripomo, bahasa Jawanya Tripomo, bahasa C Indonesia menjadi Tripama. Watak Satrio. Jadi 3 perumpamaan. Watak Satrio. Watak Satria. Jadi ada 3 perumpamaan di dalam cerita ini, cerita wayang. Ada 3 tokoh besar dalam wayang. Itu sukses ya. Nah, suksesnya ini dengan cara apa? Mengorbankan saudaranya. Nanti silakan di browsing ya di internet. Judulnya adalah Tripama Watak Satria. Lalu Anda setelah ketemu dengan artikelnya atau sinopsisnya ya. Aslinya buku tapi di internet itu ditulis dengan cara disinopsis ya. Nah, setelah ketemu maka Anda baca dan Anda melakukan penilaian atas perbuatan dari 3 tokoh itu. Tripama Watak Satria. Ada 3 contoh, 3 perumpamaan ya, dari 3 tokoh di dalam cerita Tripama Watak Satria. Kalau yang menulis itu lulusan dari alumni filsafat UGM ya. Silahkan dilihat ya. Dilihat, dipahami, dan Anda menuliskan ya tanggapan Anda tentang Tripama Watak Satria itu ke dalam kertas setengah halaman folio. Boleh ditulis tangan, boleh diketik setengah halaman folio saja. Atau maksimal 1 halaman ya. Setengah sampai 1 halaman folio. Kemudian selama seminggu, lalu pada pertemuan minggu depan di-upload ya, di My Class. Ya, jadi itu tugasnya. Anda membaca buku Tripama Watak Satria, lalu dipahami, lalu Anda melakukan penilaian atas perbuatan-perbuatan utama dari satria-satria yang 3 itu. Anda tuliskan dalam kertas folio, boleh ditulis tangan, boleh diketik, kemudian di-upload di My Class.
Oke, itu tugasnya. Dan materinya saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah dipahami apa yang saya sampaikan ini. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warina tiba'ah warinal batila batila warina istinabah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.